Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPPK Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Lia Supriyati, Mapel Sosiologi. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Rongga, Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, mengambil materi perilaku menyimpang kelas 10 menggunakan model pembelajaran based learning. Berikut pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Semangat pagi? Pagi gitu ya. Jadi semangatnya meskipun udah siang tapi masih pagi. Nah, jadi semangat. Kita sebelum lanjut ke materi, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oh iya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah berdoa ya, mengawali pembelajaran dengan doa, jadi supaya dilancarkan. Sekarang kita lanjut cek kehadiran dulu ya. Cek kehadiran. Abdul Aziz. Siap, hadir. Adila Salwa Salsabila. Hadir. Alifah Fadila. Hadir. Muhammad Tayu. Hadir. Mila Mirawati. Hadir. Nisa. Hadir. Nur Hayati. Hadir. Syafira. Hadir. Sasta Amalia. Hadir. Hadir. Tasya Nur Aulia. Izin. Berapa orang yang tidak hadir? Tiga orang. Mana? Alhamdulillah ya, yang tidak hadir kita doakan semoga cepat berkumpul lagi, bisa berkumpul lagi dengan kita dan sehat dan bisa kembali lagi ke sekolah ya. Amin. Sekarang kita lanjut ke persiapan belajar dulu ya. Kesepakatan belajar, menghargai guru dan sesama peserta didik. Setuju? Setuju. Pada waktu seseorang berbicara, yang lain memperhatikan atau mendengarkan. Setuju? Setuju. Menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Setuju. Meminta izin apabila ada keperluan. Setuju. Berpartisipasi aktif dalam belajar atau diskusi. Sangat setuju. Sangat setuju. Fokus pada sesi belajar. Sebelum lanjut ke materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini, pertemuan minggu lalu membahas apa? Sosialisasi. Siapa yang masih ingat sosialisasi itu apa? Saya, Bu. Ya. Jadi, sebagaimana yang saya ingat dari apa yang disampaikan minggu lalu, Ya. sosialisasi adalah kegiatan menyampaikan informasi dari satu orang ke halayak ataupun dari satu orang ke kelompok dan sebagainya. Tepuk tangan. Cukup? Cukup. Nah, kalau cukup, kita lanjutkan ke tes pemahaman awal dulu
dulu ya. Sekarang scan dulu QR kodenya sama kalian. Ayo di scan ya. Sekarang ke awal dulu. 5 menit ya. Baik Ibu. Sudah? Sudah Ibu? Sudah. Sudah? Selesai? Sudah? Nah, kita lanjut. Nih, untuk mempelajari perilaku menyimpang dalam kehidupan sehari-hari, apa manfaatnya? Ya. Haikal. Ya, Haikal. Jadi mungkin salah satu manfaat ketika kita mempelajari tentang perilaku menyimpang, kita bisa terhindar dari beberapa kegiatan yang tidak ada manfaatnya bagi kita, contohnya seperti tawuran, terus seks bebas, dan berbagai kegiatan yang bisa menyebabkan diri kita jadi rusak seperti itu, Bu. Oh iya. Siapa lagi? Tepuk tangan. Dengan kita mempelajari perilaku menyimpang ini, kita bisa menjadi lebih aware terhadap permasalahan yang memang seringkali terjadi di masyarakat, ya, terutama di kalangan remaja. Oh, ya. Tepuk tangan. Ini tegang-tegang, kita ice breaking dulu yuk. Ice breaking dulu yuk, berdiri. Tegang. Kalau ini selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau selamat sore, 3 kali. Mulai, siap? Siap. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, sore-sore, pagi-pagi. Siap? Nah, duduk kembali. Nah, ketemu lagi. Kok baru ketemu lagi? Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran melalui pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menganalisis bentuk perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Nah, nanti kalian ini apa? Berdiskusi ya untuk memecahkan masalah-masalah dan nanti solusinya ya. Solusinya dari perilaku menyimpang. Kita lanjut ke materi. Nih. Gejala sosial perilaku menyimpang. Apakah yang dimaksud dengan menyimpang atau penyimpangan dalam kehidupan sosial? Mengapa dapat terjadi penyimpangan dalam kehidupan sosial? Nah, nanti kita jawabnya di LKPD ya. Udah disiapkan sama ini. Nah, sekarang ini. Nah, kalian scan dulu. Mari kita pelajari materinya dulu ya, scan. Scan dulu materinya. Sudah dapat materinya? Sudah. Nah, pengertian perilaku sosial atau perilaku menyimpang merupakan suatu kondisi di mana sesuatu kondisi atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial. Nah, sesuai dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat yang telah menyepakati aturan atau norma
bagian QA-nya di situ banyak para ahli. Menurut siapa saja? Smart shall be cleaner and Robert Meyer. Penyimpangan sosial memiliki 4 sudut pandang yang berbeda tergantung bagaimana cara seseorang memahami perilaku tersebut. Berikut 4 sudut pandang yang dijelaskan oleh Cleaner dan Meyer. Pertama, jelaskan. Yang pertama, sudut pandang secara statistika yang mendefinisikan penyimpangan sosial sebagai segala bentuk perilaku bertolak belakang dari perilaku umum. Kedua, sudut pandang secara absolut. Yang ketiga, sudut pandang dari para kelompok aktivis. Yang keempat, sudut pandang secara normatif. Ya, tepuk tangan untuk Pak Wiranto mengutarakan pendapat bahwa penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kelompok maupun norma yang ada di masyarakat. ya, tepuk tangan. Siapa lagi? Menurut Ronald A. Harder, perilaku menyimpang merupakan setiap tindakan yang melanggar keinginan bersama sehingga perilaku tersebut dianggap menodai kepribadian kelompok dan pelaku akan diberikan sanksi tertentu. Oh ya, tepuk tangan lagi. Tepuk tangan negatif siapa? Firman. Firman. Penyimpangan negatif merupakan tindakan yang dipandang rendah, melanggar nilai-nilai sosial, dicela, dan pelakunya tidak dapat ditolerir masyarakat. Oh, ya. Tadi yang tidak sempurna ada teori learning, teori analogi, dan teori dampak perilaku menyimpang. Dampaknya apa saja? Terciptanya suatu norma atau peraturan sehingga lanjut. Keduanya ketiganya menciptakan batasan antara munculnya jadi banyak menimbulkan masalah. Kerjasama dengan berbagai pihak, dengan siapa saja? Polisi. Terus Orang tua. ya sangat berperan ya. Apalagi guru. Ya guru. Terus sekarang kita bikin kelompok ya. Kelompok terdiri dari empat orang. Empat orang. Ya kan 20. Empat orang. Ya empat. Ya. Abdul Aziz, Alifah dicampur ya. Alifah, Aliani sama Bagus. Ayo, kita. Ayo. Kelompok 1, 2, 3, 4. 5 ya? 5. Sudah. Kelompoknya sudah terbagi menjadi berapa kelompok? 5. Nah di situ diskusi kelompok ada ada lagi itu apa saja. Terus yang di LKPD juga ada. Oh kan 21 ya. Di mana? Ada kesulitan? Sudah di-scan QR kodenya? Sudah Ibu. Apa di situ tadi? Kalau ada sekali ya? Apa
Sembilan. Kelompok satu. Kelompok 1. Yang kelompok 2 mana kelompok 2? Ada prediknya kedua. Kelompok berapa ya? Kelompok 5 ke depan. Ayo. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan kelompok 5 dari kelas ini yang akan mempresentasikan apa yang telah kami bahas dan diskusikan mengenai video yang telah kita semua tonton. Jadi berdasarkan video tersebut ditampilkan sebuah video banyak sekali, yaitu penyimpangan sosial. Salah satunya yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini banyak halnya seperti bolos sekolah, mencuri, tawuran, merokok, narkoba, bullying, dan lain sebagainya. Lalu konsekuensi apa yang didapat bila dia melakukan hal tersebut? Sekian yang bisa kami paparkan. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Ayo, siapa yang menanggapi? Oh, dari kelompok 1 ya? Baik, baiklah. Izin bertanya, tadi kan disampaikan bahwa salah satu faktor yang menjadikan ada penyimpangan adalah sosial. Faktor sosial itu kan berarti berkaitan dengan teman-teman. Kira-kira bisa dijelaskan tidak bagaimana tips dan trik mencari teman yang sehat lah gitu. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Kakak Haikal. Untuk mencari teman yang baik, kita juga perlu menelaah diri mereka pribadi. Jadi seperti bagaimana sifat mereka. Kita juga harus memilah-milah teman lah intinya. Karena relasi itu tidak bisa didapatkan dengan percuma-cuma, seperti misalkan kita berteman dengan orang yang jahat lah. Contohnya kita akan tergerus ke perbuatan mereka. Jadi sebaiknya kita menelaah dulu sikap mereka nih sebelum kita bertanya. Seperti itu Pak Haikal. Dicukupkan sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang ya teman-teman semuanya. Di sini izinkan saya sebagai moderator untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai LKPD tentang perilaku menyimpang. Nah, yang pertama ada identitas kelompok. Di sini mencari lingkungan pertemanan yang sehat, kedua menerapkan norma sosial dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir ada menaati peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Sebelum kami tutup presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang menanggapi? Baik, saya ingin menanya kepada kelompok Satu. satu, mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman sekalian. Mungkin bagi yang tidak sependapat dengan saya, mohon maaf ya. Saya mendengar di poin 2 dan poin 3 tentang dampak begitu. Jadi di situ bisa dibilang menurut saya nih bukan dampak dari apa yang dilakukan kenakalan remaja. Jadi itu hanya ciri-cirinya gitulah. Jadi bisa diulang tidak apa itu dampak positif dan negatifnya. Diulangi ya, saudara. Haikal. Nah tadi di poin kedua
Contoh perilaku penyimpangan yang bersifat positif adalah menegur teman ketika melakukan perilaku menyimpang. Nah, maksud kami di sini adalah alasannya seharusnya semua orang ini sadar bahwasanya perbuatan negatif yang mereka lakukan itu tidak seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, seseorang tidak harus menegur orang lain karena orang itu telah sadar bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu sebagaimana disampaikan tidak harus dilakukan. Seperti itu, saudara guys. Bagus. Baik, terima kasih Kak Aika. Cukup. Nah, siapa lagi? Baik, terima kasih ya perhatiannya. Apabila banyak kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Yang sudah? Hebat sekali Kak Aika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman langsung saja ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama akan dijelaskan oleh Berdasarkan tayangan video tersebut, tuliskan perilaku atau tindakan yang merupakan perilaku menyimpang. Yang pertama, bullying dan kenakalan remaja. Dan yang terakhir ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku atau tindakan menyimpang dari kasus tersebut. Yang pertama ada sanksi sosial, yang mana sanksi sosial ini dapat diterapkan bagi individu yang melakukan perilaku. Nah, dari presentasi dari 5 kelompok tadi, Kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi yang telah dilakukan oleh teman-teman semuanya, bahwasanya kita itu harus sadar akan bahaya dari perilaku menyimpang yang bersifat negatif dan tidak mentolerir hal tersebut, karena katanya suatu kesalahan yang dilakukan secara bersama-sama bisa menjadi sebuah kebenaran. Sekian. Baik, setelah saya simpulkan, penyimpangan sosial ini bisa terjadi karena beberapa faktor yang mendasari terjadinya penyimpangan sosial tersebut, dan hal ini juga tidak dibenarkan adanya karena dapat bersifat negatif maupun ada juga yang bersifat positif. Sekian, terima kasih. luar biasa ya, dari Bang sama Haikal. Nah, perilaku menyimpang itu suatu tindakan atau perilaku yang melanggar norma atau aturan yang ada di masyarakat. Faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang apa saja? Yaitu biologis, apalagi psikologis dan sosiologis. Nah, terus dampak perilaku menyimpang, dampaknya apa? Dampaknya dapat meresahkan masyarakat. Terus kalau terciptanya suatu norma atau peraturan sehingga perilaku menyimpang yang terjadi tidak terulang atau tidak diulangi lagi ya, tidak terulang lagi. Terus mengatasi perilaku menyimpang ada sanksi sosial. Kedua, peran lembaga sosial. Yang ketiganya, yang keempatnya rehabilitasi. Yang kelimanya, harus ada kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait ya. Terus tadi ada yang dari dalam diri sendiri, apa itu? Apa itu? Dari dalam diri sendiri, stres berlebihan. Ya, stres. Terus apa lagi? Gangguan mental. Apa lagi? Ya. Apalagi mencari perhatian publik. Nah, ingin mencari perhatian bagus. Konsolidasi. Ya, terus terima kasih. Terus apa lagi? Rasa dirinya lebih baik. Nah, merasa lebih baik. Terus kalau kita bergaul harus pilih-pilih teman. Kalau kita bergaul dengan yang baik, pasti kita akan baik.
Refleksi apa hal baru yang sudah Anda peroleh dalam kegiatan ini? Nanti dijawab ya. Terus ada menari, ada emosinya, ada membosankan, ada sangat menarik, agak membosankan. Sudah semuanya? Nah, sekarang kita ke tes akhir ya. Seberapa paham pemahaman kalian tentang perilaku menyimpang? Scan ya kodenya. Ayo tes lagi, tes akhir. Pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Nanti kita ada tugas buat minggu depan. Nanti tugasnya silakan kalian membaca artikel atau jurnal tentang pengendalian sosial ya. Baik, untuk tugas minggu depan. Motivasinya dari ibu kalian harus rajin-rajin belajar ya, supaya kalau rajin belajar kalian nanti akan sukses ya, akan sukses ya. Kita doakan sama ibu kalian pada sukses semuanya dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Pembelajaran kita sudah selesai, dan kita tutup dengan doa. Siapa yang akan mau memimpin doanya? Ayo. Pimpin doanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dalam hati mulai. Doa selesai. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video UKIM pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.